Sama Sales Toy di sini, dan ini adalah Infinix Smart 7. Edisi kali ini kita siarkan, live kan khusus servis HP lagi ya. Nah, di tangan saya ada Infinix Smart 7. Kendalanya coba kita lihat. Kita buka dulu case belakangnya. Sip. Ini Infinix Smart 7 ya. Seperti ini kameranya, dan ini LED-nya. Nah, coba bosku lihat. Bisa kita lihat ini tulangnya bengkok ya. Nah, LCD-nya tidak bisa mengikuti tulangnya, jadi terlepas, terbuka begini. Nah, ini kemungkinan besarnya terjatuh sangat kuat ya, sehingga menyebabkan tulangnya ini bisa bengkok. Padahal tulang ini sangat kuat. Kalau kita bengkok pakai tangan aja susah banget, kokoh banget. Oke. Nah, Infinix Smart 7 ini hadir dengan beberapa warna. Dia ada warna hitam, ada warna biru muda, dan ada warna keungu-unguan ya. Dan ini harganya 1 juta lebih. Dia dikeluarkan pada tahun lalu, jadi HP ini masih HP yang belum lama dirilisnya. Nah, baterainya ini bawaannya itu 6000. Besar ya bosku. Oke, lanjut ke servisannya. Kata konsumennya, dia minta untuk diganti LCD-nya sekaligus ganti tulang ini ya, agar LCD yang baru bisa terpasang dengan rapi. Nah, untuk itu kita sudah siapkan. Ini ada tulangnya, bisa kita lihat. Tipe dari Smart 7 ini X6515 ya, karena dalam perserian Infinix itu dia ada dua jenis nama. Yang satu nama HP itu sendiri, dan satu lagi model HP itu sendiri. Dan terkadang di dalam internet pencarian kita itu, kita ketik model ini juga dia akan muncul Smart 7. Kita ketik Smart 7, dia juga akan muncul modelnya yang E6515 ini. Oke, kita coba lihat isi dalamnya. Nah, ini bosku, dia polos ya, tidak ada apa-apa. Nah, belakangnya ini juga polos, tidak ada apa-apa juga. Nah, kita akan memindahkan LCD, mesin, konektor cas, fleksibelnya, SIM tray-nya, kameranya, fleksibel on off-nya, dan yang lainnya ke tulang ini, yang nantinya diharapkan hasilnya dia akan lurus bosku. Dan HP yang permasalahannya tulang bengkok ini bisa kita atasi. Kita simpan dulu tulangnya. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah melepas SIM tray-nya dengan SIM injektornya ya. Oke, kita ada keluarkan dan kita lihat slot SIM tray-nya modelnya seperti apa. Nah, ini bentuk SIM tray-nya bosku. Dia terdapat dua slot untuk kartu mikro, dan satu slot lagi
untuk micro SD. Ini sangat bagus ya, jadi kita bisa pakai 2 kartu dan 1 memory card apabila penyimpanan HP kita nggak cukup. Dan kalau yang tipe hybrid itu agak susah ya, karena kita harus memilih antara memakai 1 kartu, 1 micro SD atau 2 kartu tanpa micro SD. Oke, jadi ini adalah yang paling bagus saat ini. Nah, selanjutnya kita buka tutup belakangnya. Dan Smart 7 ini cara membuka tutup belakangnya itu harus dicongkel dari sisi yang dekat dengan LCD. Oke, kita buka dulu. Sebelum membukanya perlu kita perhatikan dia ada sidik jari di tengah ini. Jadi otomatis fleksibelnya ada di dalam sini ya. Jadi waktu kita buka ini kita harus hati-hati dalam mencongkelnya, karena kalau kita tertarik membukanya atau menariknya terlalu kuat, LCD fleksibelnya atau fleksibel dari sidik jari ini bisa putus. Sip. Mari kita mulai. Seperti biasa kita buka daerah yang paling gampang untuk dicongkel, yaitu dekat SIM-nya. Kita buka dengan pelan-pelan. Oke. Kita congkel ke 4 sisinya ya. Kalau udah begini kita buka dengan pelan-pelan. Ini sambil kita tekan ya, biar dia bisa terlepas dari tutup belakangnya, jadi jarinya. Oke. Nah, sudah terbuka. Mari kita lihat isi dari tutup belakangnya. Nah, ini terdapat fleksibel antena luarnya ya. Nah, ini juga fleksibel antena luar, sama yang ini juga dia. Dan di sisi sini terdapat semacam plastik, mungkin plastik untuk melindungi fleksibel antena luarnya. Dan di sini terdapat kaca flashnya, ini lubang sidik jarinya, ini lubang kamera kedua, dan ini lubang kamera pertama. Ini tutup belakang ini kalau kita beli yang baru itu harus diperhatikan ya, jangan sampai tutup yang baru ini tidak ada antena luarnya. Ini itu bisa berpengaruh pada kekuatan sinyalnya. Sip, kita taruh dulu tutup belakang ini dan kita beralih ke HP-nya. Nah, bosku, HP ini menggunakan baterai yang modelnya BL-49NX, BL-49NX ya. Nah, kapasitasnya 5000 mAh. Sip. Yang di sini doanya adalah peringatannya. Oke. Sip. Oke. Kalau kita ingin mengganti tulangnya, hal pertama harus kita lakukan adalah membuka tutup atasnya dan membuka tutup bawahnya. Coba teman-teman lihat, ini sampai terangkat ya, ini penutup belakangnya. Semoga masih bisa dipakai. Dan yang kita perhatikan ini adalah fleksibel ini. Nah, ini sangat mudah untuk putus kalau kita tidak sengaja menariknya waktu kita buka tutup belakang dari HP ini. Nah,
Makanya waktu kita membukanya ini harus ditekan, sambil ditekan agar dia tidak ngikut tutup belakangnya. Oke, mari kita buka dulu tutup belakangnya. Oke, ini pembukaan baut terakhir untuk penutup atas. Ini ada baut untuk mengunci fleksibel sidik jarinya ya. Nah, kita simpan di sini. Bisa kita lihat warnanya beda dengan yang lain. Yang lain warna hitam, yang ini berwarna chrome. Selanjutnya kita congkel penutup fleksibel sidik jarinya ya. Nah, ini sudah lepas. Bisa kita lihat penampakan konektor dari sidik jarinya. Nah, ini kita buka pelan-pelan ya, karena tangan nggak mungkin bisa mencapainya. Kita pakai alatnya agak kecil. Kita congkel pelan-pelan. Oke, sip. Setelah itu kita lepas. Oke, bosku, bisa kita lihat ini adalah fingerprint atau sidik jari dari Smart 7 dan fleksibelnya begitu pendek ya. Nah, dan konektornya sangat kecil. Ini sangat rentan untuk rusak kalau kita salah dalam pemasangannya. Dia bisa bengkok atau patah cekaknya. Sip. Selanjutnya kita periksa apakah semua baut sudah selesai dikeluarkan. Nah, kalau sudah selesai semuanya dikeluarkan, kita buka tutup belakangnya seperti ini. Oke, bisa kita lihat ini tutup belakangnya, bahannya plastik ya, plastik. Dan ini terdapat fleksibel penghubung mesin dan sensor ya. Kalau yang ini fleksibel yang menghubungkan speaker luarnya. Yep, kita taruh dulu. Nah, ini adalah penampakan mesin Smart 7. Bisa kita lihat ini kamera keduanya dan ini kamera utamanya. Sedangkan flashnya, flashnya ada di sini ya. Dia dihubungkan dengan fleksibel ini rupanya. Sip, rupanya flashnya tidak menyatu dengan mesinnya. Oke, terus ini kamera depannya. Ini speaker luarnya dan ini kabel antenanya. Nah, kabel antenanya ini fleksibel dari LCD dan ini fleksibel konektor dari baterai itu sendiri. Sip, langkah kedua kita buka tutup belakang ini ya. Oke, bisa kita lihat ini udah kita buka semua baut-bautnya. Mari kita buka tutup belakangnya. Wow, bisa kita lihat ini speaker bawahnya juga lepas ya, udah bengkok. Ini juga udah bengkok dan ini untungnya fleksibel, speakernya masih utuh. Semoga bisa kita perbaiki. Sip. Nah, oke, bisa kita lihat ini speaker luarnya udah terbuka ya, kita masih bisa dipakai atau tidak. Dan ini adalah konektor casnya. Nah,
dan ini speaker gitarnya. Ini adalah jack audionya, dan ini konektor LCD nya yang menghubungkan konektor cas ke mesin. Sip. Mari kita buka. Pertama-tama kita lepas dulu konektor baterainya dan konektor penghubung konektor cas ke mesin. Selanjutnya kita buka baterainya dulu ya. Oke, baterainya ada, kita buka. Nah, bisa kita lihat ini lemnya ya, melekat dengan sangat kuat. Kita buka dengan hati-hati. Oke. Nah, ini baterainya ya. Ini bagian belakang baterainya, dan ini kelihatannya masih bagus, tidak ada yang sobek ataupun yang bocor. Ini lemnya sangat kuat ya bosku. Nah, coba kita lihat konektornya, begitu tipis dan kecil. Oleh karena itu waktu pemasangannya kita harus hati-hati, jangan sampai setelah pasang itu bisa menyebabkan konektornya ini patah ataupun lecet, dan itu bisa jadi tidak berfungsi baterainya. Kita simpan dulu di sini. Oke. Selanjutnya ini fleksibel LCD nya kita lepas. Kemudian kita lepas dulu bagian mesin atas ini. Caranya kita lepas dulu antena sinyalnya ya. Oke, selanjutnya kita coba angkat mesinnya. Oh, masih kuat ya. Coba lagi. Oke, nah ini udah kita buka ya. Sip. Nah, bisa kita lihat bosku, ini adalah penampakan mesin belakangnya. Ini di mesin belakangnya kita bisa lihat ini kamera depannya yang menghadap ke belakang. Ini konektor kamera utamanya, dan di sini tempat slot SIM cardnya. Ini adalah ruang mesinnya, dan ini juga ya ruang IC dan ruang IC nya. Sip, kita simpan dulu. Nah, masih ada dua alat yang harus kita buka ya, karena ini juga harus dipindahkan juga. Ini speaker depan sama fleksibel on off dan volumenya. Sip. Nanti kita congkel, kita lanjut ke bawah. Ini konektor casnya juga harus kita lepas ya, sama speaker ini. Semoga masih berfungsi. Oke, mari kita buka. Pertama-tama kita buka antenanya dulu. Sip. Nah, ini kabel antenanya kita copot ya. Tarik dengan pelan-pelan karena dia agak rapuh. Kalau terlalu kuat bisa putus ya. Nah, ini dia, kecil sekali kabelnya. Nggak tahu bahannya apa ini, tapi kemungkinan di dalamnya mirip seperti kabel parabola, tapi ini ukuran mininya. Sip, kita simpan dulu. Selanjutnya kita buka konektor casnya. Fleksibel konektor casnya. Nah, selanjutnya ini perhatikan ada satu baut ya, jangan langsung dicongkel. Baut ini harus dilepas dulu. Oke, udah kita lepas di sini. Selanjutnya baru kita angkat. Nah, seperti ini. Dan ini mesin kita ini ada double tipnya, jadi kita congkel dengan pelan-pelan. Mari kita congkel ya. Oke, hati-hati karena kabel ini sangat kecil. Kalau dia sampai terlepas, mesin gitarnya tidak akan berfungsi. Oke,
Nah, ini adalah konektor cas Infinix Smart 7. Kita bisa lihat ini bagian konektor casnya yang mikro. Nah, kalau ini mesin gitarnya, ini ada mic-nya yang berfungsi kalau kita ngomong. Ini ada alat yang menyaringnya, dan ini adalah jack audio yang biasa kita pakai untuk headset. Oke, sip, kita simpan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita lepas speaker depan, fleksibel on off dan volume, dan speaker belakangnya. Yuk kita lepas. Oke, ini speaker luarnya udah kita lepas, speaker bawahnya juga udah kita lepas. Sisa ini bosku, fleksibel on off dan volumenya. Kita congkel pelan-pelan ya. Ini juga harus hati-hati dan penuh kesabaran. Lemnya cukup kuat dan fleksibel ini cukup tipis ya. Kalau kita salah mencongkelnya, dia bisa sobek dan itu bisa mengakibatkan kerusakan pada fleksibelnya. Nah, ini udah berhasil kita lepas ya. Bisa kita lihat ini adalah volume atas, ini volume bawahnya, dan ini adalah on off nya. Kita simpan dulu. Oke, udah bersih. Selanjutnya yang terakhir adalah membuka LCD ini. Udah tidak tersisa apa-apa ya. Ini tempat speaker depan, ini tempat kamera depan, ini ada kamera utamanya, dan ini tempat slot kartunya, dan ini tempat ruang mesinnya. Oke, ini tempat baterainya, dan ini tempat konektor casnya, ini tempat speaker bawahnya. Oke, selanjutnya kita lepas LCD ini. Sebelumnya saya kasih lihat dulu, ini adalah bentuk speaker bawahnya ya. Nah, seperti ini dia. Ini adalah pakennya agar suaranya bisa fokus. Dan ini ada dua konektor. Ini konektor untuk penghubung ke mesinnya. Dan ini ada magnetnya, tuh, tidak akan jatuh. Oke, sebelum kita pasang LCD-nya, kita lihat dulu ya. Ini biasanya di sini ada segel plastik yang melindungi kamera depannya, kaca kamera depannya, agar tidak tergores pada waktu pengirimannya. Jadi kebetulan di sini nggak ada, jadi kita nggak perlu melepasnya. Karena kalau ada plastiknya, dia rabun bosku, buram. Jadi kalau kita lupa melepasnya dan pada saat kita ngelem, itu bisa berakibat kamera depannya itu buram karena terlindung oleh plastik segel itu. Nah, dan bisa diperhatikan di sini ada 3 titik kaca transparan. Ini adalah bagian yang berfungsi untuk kaca sensornya. Jadi ini juga tidak boleh tertutup ya. Kalau tertutup bisa menyebabkan kinerja HP-nya terganggu, karena sensor-sensornya hanya bisa berfungsi pada kaca yang transparan seperti ini. Selanjutnya kita lihat, biasanya di sini ada plastik. Plastik ini juga harus kita lepas ya, agar pemasangannya bisa lebih rapat. Oke, sip. Selanjutnya kita kembali ke frame-nya. Nah, sebelum kita lakukan pengeleman, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bisa kita lihat ini ada kameranya, tidak boleh kita lem ya. Dan ini ada sensor tadi, 3 lubang sensor yang akan kita tutup dengan
LCD-nya. Nah, bisa kita lihat ini yang transparan ini akan kita tutupkan ke sini, sensor itu, dan sensor ini tidak boleh ada halangannya, dia harus langsung nyatu dengan LCD-nya tanpa lem. Jadi kita lemnya mulai dari sini ke bawah, melingkar sampai ke atas dan sampai ke sini saja. Sementara ini adalah ruang untuk speaker atasnya. Biasanya di sini ada earpiece-nya, ada penyaringnya, dan di sini tidak ada ya. Tapi itu tidak masalah. Nah, nanti kita akan coba cari spare part-nya, penggantinya. Oke, selanjutnya kita mulai pengelemannya ya. Oke, kita buka dulu lemnya. Kita mulai dari sisi kanan atas. Kita kasih lem tipis-tipis saja. Nah, lem secara melingkar ya. Kita gosok-gosokkan begini agar lemnya bisa merata di sisi-sisi HP-nya, di siku-sikunya. Oke, tidak perlu terlalu banyak ya, karena lem ini udah cukup kuat kalau dia sudah kering. Dia juga tahan panas dan tahan air. Karena lem ini dirancang khusus untuk ngelem LCD HP. Dia bisa digunakan juga untuk mengelem tutup belakangnya. Nah, oke, kalau dirasa sudah sip, lemnya sudah ada dan sudah merata di setiap sisinya. Kita lanjut ke pengelaman LCD-nya. Sebelumnya lem ini harus dibersihkan dulu ya. Nah, kepala tempat keluar lemnya harus kita bersihkan dulu agar ketika kita menggunakannya lagi tidak akan menyusahkan kita. Sip, lanjut kita angkat LCD-nya dan frame HP-nya, dan kita pastikan fleksibel ini jangan sampai terlipat ya. Kita masukkan ke lubang tengahnya ini, terus satu fleksibel lagi kita masukkan ke lubang yang agak kecil. Oke, hati-hati. Kemudian kita pasang pada framenya. Pastikan dia berada pada tempat yang itu ya, semestinya. Nah, oke. Nah, kalau dia satu sudah rapat, kita bersihkan dulu lem-lem LCD-nya yang ada di sekeliling ini. Kita lihat lem-lemnya masih berantakan, kita bersihkan dulu. Oke bosku, kalau dirasa sudah rapi, nah udah bersih, lem-lemnya kita bersihkan. Langkah selanjutnya adalah kita pasangkan konektor LCD-nya ke mesinnya. Pasang dengan hati-hati ya. Tidak boleh meleset sedikit pun, karena ini konektornya sangat kecil, sangat lemah. Kalau kita salah tekan aja dia bisa rusak ya. Oke, kita rapikan dulu fleksibelnya. Nah, dia hasil rapi seperti ini ya. Tidak boleh mereng ke kiri ataupun mereng ke kanan. Jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita tutup konektor di bawahnya, konektor sini. Seperti biasa, selalu hati-hati. Nah, kalau dirasa sudah pas, selanjutnya kita pemasangan baterai. Karena ini frame baru, jadi dasarnya ini tidak ada lemnya. Jadi mau nggak mau kita harus pasangkan double tip sendiri. Oke, mari kita pasangkan. Oke, ini adalah double tip yang biasa kita pakai untuk
mengelem baterai HP. Dia juga tahan panas dan dibuat khusus untuk mengelem baterai HP. Bisa juga digunakan untuk mengelem barang lainnya ya. Caranya kita buka seperti ini, lalu kita tempelkan pada bagian yang kita mau rekatkan baterainya. Nah, seperti ini caranya. Kita pasang dan kita tarik sampai ke bawah, kita tekan sampai dia merekat dengan sempurna. Terus kita gunting kalau sudah pas. Nah, seperti ini ya bosku. Kita sambil tekan biar dia merekat dengan sempurna. Selanjutnya kita butuh paling tidak 2 double tip ya untuk mengelem sebuah baterai. Oke. Nah, sebetulnya di sebelah sini. Oke. Selebihnya kita potong pakai gunting saja. Setelah digunting, kita taruh dulu double tipnya sama guntingnya. Oke, bisa dilihat ini sudah mengikat sempurna. Selanjutnya kita kletek bagian atasnya. Pastikan bagian bawahnya tidak ikut keangkat. Ya, hati-hati. Oke, ya kelihatan satu lagi. Nah, bisa bosku lihat. Nah, ini adalah double tip yang sudah kita pasang ya. Ini cukup kuat kalau udah mengiring dan dilekatkan pada baterai ini. Sip, selanjutnya kita pasang baterainya sambil kita rapikan dulu. jadinya kasih bel dari LCD nya. Nah, kita tekan pelan-pelan. Oke. Nah, sambil kita tekan baterainya ya, agar dia merekat dengan double tipnya. Oke, selanjutnya kita pasang konektor dari baterai ini. Oke, seperti biasa pemasangannya harus pas ya, dan tidak boleh miring ke kanan atau miring ke kiri, karena dia bisa tidak berfungsi nantinya. Oke bosku, nah inilah hasil dari pemasangan baterai, konektor cas, dan mesinnya. Selanjutnya setelah ini kita lakukan penutupannya dengan tutupnya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita siapkan dulu penutupnya. Kita pasang seperti ini. Nah, pastikan cekak-cekaknya itu merekat sempurna. Nah, tidak ada yang gantung ya, harus tertutup rapat. Nah, oke. Sip. Kalau dirasa sudah pas, kita lakukan pembautan. Oke, tutup belakangnya sudah kita pasang dengan sempurna. Selanjutnya kita pasang ini ya, sidik jarinya. Oke, pasang pada tempatnya seperti ini, lalu kita tekan dengan pelan-pelan. Nah, harus pas ya, tidak boleh miring. Itu bisa menyebabkan si konektornya itu bisa rusak kalau kita pasang dengan cara yang salah. Nah, selanjutnya kita tutup dengan penutupnya. Sip. Seperti biasa, baut yang kita pakai yang putih ini. Dia agak panjang karena dia fungsikan khusus untuk mencekak fleksibel ini. Nah, kalau sudah dirasa sudah
rapi. Selanjutnya kita pasang tutup belakangnya. Tadi ini agak bengkok ya, tapi udah saya usahakan serapi mungkin, saya luruskan. Tuh bisa kita lihat ini nggak begitu rata ya, tapi semoga bisa dipakai. Sip. Kita pasang dulu. Nah, kita coba rapatkan. Oke, kita coba baut ya. Semoga dia mau merapat. Oke. Oke bosku, kalau dirasa semuanya sudah dipasang dengan sempurna, baut-baut pun sudah terpasang semuanya. Selanjutnya kita lakukan adalah penutupan tutup belakangnya. Seperti biasa, kita tutup dengan pelan-pelan. Kita tekan ke 4 sisinya secara melingkar. Nah, tekan hati-hati ya, karena kalau terlalu kuat ini LCD ini bisa pecah. Kita pelan, nah, kita pastikan biar rapat ya. Oke. Nah, oke sip, ini udah terpasang semuanya. Kita masukkan kartunya. Oke. Selanjutnya kita coba hidupkan ya. Oke, sip. Udah nyala bosku. Dan semuanya udah terpasang dengan rapi. Sekian review kita hari ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi.